Hai teman-teman semuanya, balik dengan kita berdua, aku Grace Kartika, Edward Sitorus, di Edward Sitorus Papua Channel. Sekarang kita masih ada di segmen Target Operasi. Obrolan paling menginspirasi. Yes. Jadi ini kita bakal menghadirkan target-target kita, narasumber-narasumber kita yang pastinya juga bakal menginspirasi. Ya. Kali ini sesama Kita kan, Yes. kan sedang banyak perhatian masyarakat kepada Papua. konten-konten yang ada di Papua. Kita sudah ke Tinggi Nambut, sudah ke Ilu, ke Era Gaya, kemudian juga sudah ke Mapi. Nah, kita ada ke daerah Jayapura dan sekitarnya, Sarwi dan seterusnya ya. Ada di Sarwi, nggak boleh ibu kotanya juga. Ya, maksudnya kita sekarang mau ketemu sama orang yang ada di Jayapura. Ya, sesuai dengan permintaan para netizen adalah Pak, ada namanya channel Pejuang NKRI. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan siapa sih di balik pejuang NKRI itu. Orang-orang di balik pejuang NKRI yang pejuang-pejuang untuk keutuhan NKRI. Kita akan panggilkan. Oke, ini target operasi kita lagi nih. Halo. Kita nangkep 3 orang sekali. Langsung 3 orang ya. Ini 3 orang. Satu tujuan tapi 3 orang. Iya, benar. Ya. Nah, kita sudah di depan kita ada teman-teman yang sebentar lagi akan kita tanya-tanya nih ya, kupas tuntas tentang sesuai dengan permintaan para penonton yang bilang Pak ini selalu. Terakhir kita akan wawancarai dengan channel Pejuang NKRI. Ini para pejuang yang sudah ada di depan kita. Silakan Kakak. Halo abang-abang, apa kabar? Ya, baik. Baik, oke. Alhamdulillah puji Tuhan. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh nggak abang-abang satu persatu memperkenalkan diri dulu, nama dan segala macamnya lah, terserah bebas. Siap. Izin saya sebagai admin Pejuang NKRI, nama saya Sersan Dua Rahmat dari Jayapura. Izin kalau saya sebagai admin Instagram Pejuang NKRI, nama saya Sersan 1 Arga Persetia. Ya, Pak. Dengan Yoso sebagai admin di FB juga Pejuang NKRI, Sersan Kepala Desa Iguno, Jayapura. Jadi punya spesialisasi masing-masing. Iya, jadi ada berapa medsos sih? Ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook juga. Ih, gila mantap banget semuanya. Telegram ada nggak Telegram? Telegram ada. Wah, belum mengarah ke situ Bapak. Jadi ini awal idenya nih abang-abang bertiga ini memang ada kayak niatan untuk kita bikin video aja ya gitu, atau apa sih Bang motivasi awalnya nih, kenapa nih abang bertiga bisa berkolaborasi menjadi satu untuk membuat channel YouTube atau apa ya, platform namanya Pejuang NKRI. Coba Bang, siapa nih, terserah nih yang bisa menjelaskan. Siap. Awal mula dulu itu awalnya sebenarnya bikin channel YouTube itu iseng-iseng saja. Karena kan selama ini mungkin ada kegiatan-kegiatan kami yang kami dokumentasikan, tapi hanya nganggur saja gitu. Istilahnya tidak dipakai apa-apa. Sedangkan kebanyakan orang yang di luar Papua itu kayaknya sepertinya haus akan informasi di Papua sendiri gitu loh. Kesempatan ini saya boleh bicara. Dalam hal ini, Obster TNI masuk di wilayah Kabupaten Jayawijaya. Kami sebagai tokoh sangat berterima kasih kepada Bapak Joko Widodo, kepada Panglima TNI sampai di daerah ini. Kami sangat terima. Kami perlu membangun daerah ini, abri bersama-sama dengan rakyat. Disitulah membangun bersama. Nah, apa salahnya kalau saya istilahnya dokumentasi yang sudah pernah saya ambil di Papua itu saya bagikan ke
masyarakat luas di Indonesia begitu. Juga untuk agar masyarakat juga tahu gitu loh di Papua seperti apa gitu. Wah. Ya, salam Bapak. Terima kasih. Tamam. Oke. Jadi awalnya nih dari idenya Bang Rahmat duluan ya. Yang kayaknya ini apa namanya nggak jadi dokumentasi pribadi doang, tapi kayaknya untuk netizen yang udah di luar Papua pun mungkin pengen tahu gitu ya. Iya, seperti itu. Ya, oke. Ini mulai tahun berapa itu dimulai? Izin sebenarnya untuk YouTube-nya sendiri, channelnya itu dimulai tahun dari 2016-an kami mulai. Cuman waktu itu memang masih videonya nggak terlalu banyak viewersnya, ya istilahnya kita tinggal sekedar upload saja. Ya. Nah, rame-ramenya kemarin viralnya itu pas momen Bapak Wakasat, almarhum Bapak Wakasat dulu. Itu. Ya. Sekitar tahun 2020-an akhir. Karena waktu itu kami mengambil dokumentasi pemakaman beliau, kami upload, ternyata waktu itu ramai yang nonton. Akhirnya berlanjut sampai sekarang. Jadi dokumentasi kami, setiap perjalanan kami dokumentasikan, kami upload di share di YouTube. Putra dari Bapak Moses Astaribab yang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 15.40 waktu Indonesia Timur. Bakti yang ditempuh dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua. Oke, dan sekarang kalau kita lihat ya channelnya untuk pejuang NKRI di YouTube sudah memiliki 46.500 subscriber. Udah ngalahin ya. Kita baru 400. Kalah 400. Nanti kena salib Bapak itu. Baju. Tapi kalau IG-nya followersnya baru 79, mana nih? Apa koordinator IG? Wah,
kurang keras kerjanya. Promosi. IG baru 79. Oke, jadi sudah ya hampir semua ya, cuman ya yang di Instagram perlu ditingkatkan, di YouTube sudah cukup banyak. Ya masih perlu berjuang lah ya. Memang kita tidak semua mau jadi YouTuber, cuma kalau subscribernya sedikit siapa yang nonton kan itu kan. Dengan subscriber banyak, akan apa yang diupload oleh teman-teman semua bisa dinonton oleh banyak orang juga. Nah, sekarang ini kan sedang banyak fenomenal ya tentang bagaimana kita prajurit TNI Polri yang bertugas di Papua ya. Sedang viral nih banyak nih orang banyak diperbincangkan ya. Dia berawal dari beberapa waktu lalu channel penyakit ya, teman kita Revi yang bertugas di Tinggi Nambut, itu cukup viral dan banyak. Setelah itu juga mungkin sebelumnya juga ada, tapi setelah itu banyak konten-konten atau channel-channel dari teman-teman ya, baik di Ilu, di Ergayam, kemudian di Sarmi dan sekitarnya, di Jayapura ya. Kemudian nanti kita akan tayangkan guru di MAPI ya banyak lah. Jadi ini yang terjadi saat ini Kak ya. Lagi banyak. Terus channel penyakit memang kami kemarin itu istilahnya kami terinspirasi dari channel penyakit juga Bapak. Gitu. Jadi memang bagus. Istilahnya kami juga senang istilahnya ada yang mengeksplor kegiatan-kegiatan masyarakat di Papua juga, apalagi di pedalaman kan jarang-jarang Bapak. Dan tidak banyak juga istilahnya YouTuber yang mengekspos Papua begitu Bapak izin. Ya. Maklum Bapak, sinyal Papua mungkin begini Bapak. Kamu lupa beli waktu pulang cuti kemarin. Harusnya beli dulu kemarin. Kalau cuti ke Jawa beli pulsa ya, beli sinyal jangan lupa. Sinyalnya nyangkut di pulsa aku ini kayaknya. Oke. Nah, Pak, dengan keluarga yang ada di Angkasa itu Pak, masih ada di sana. Apa tuh? Keluarga yang ada di Angkasa itu anak-anak. Oh iya. Oh masih. Iya. Ada yang ikut sini satu orang. Iya. Ya kalau sempat tolong diliput juga lah anak-anak kami di sana di Nirwana ya. Siap Bapak. Nanti kami liput ke sana Bapak. Siap. Iya. Di Lebasuni juga ada, di Lebasuni. Di Angkasa, Kampung Baru. Nah, itu anak-anak kita semua. Anak-anak adik-adiknya Kakak Grace ini ya. Yang dulu Bapak. Ya. Karena dulu Bapak saya lihat di rumah itu seperti rumah panti asuhan ini rupanya asli kan ya. Panti asuhan ini. Kalau dari pegunungan mana saja ada semuanya anak-anaknya. Iya. Terus maju, terus maju. Masa depan sungguh kanan harapan kita akan hilang. Biar hidup mudah Yesus tersenyum. Janganlah hatimu terhadap dosa. Itu kan rumah dinas itu kan rumah milik rakyat juga. Jadi ya sewajarnya juga masyarakat bisa merasakan bagaimana nikmatnya di rumah TNI gitu ya. Iya. Di sana suka juga Pak. Kenapa? Masyarakat di sana tidak merasa tahu, tambah senang diajak. Iya. Kalau bahagia itu. Main bareng-bareng, ibadah bareng-bareng, tidur bareng-bareng. Waktu sempat pernah ada kunjungan Bapak Kasat juga ke Jayapura, ke Rindam, kita ajak mereka sempat ketemu Bapak Kasat juga, Bapak Andika Perkasa ya. Jadi mereka cukup senang waktu itu acaranya di Rindam. That's why I don't worry about the places I don't see ya. These days I don't worry about much. I think we should have some more. I still dream about the days when we were young. I'll take the hit and still finish in one, yeah. Memory lane isn't that too far away from my roots, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby.
Jangan langsung makan ya, berdua dulu ya. Nanti kita hubungin lah ya anak-anaknya kalau misalnya abang-abang ini mau meliput mereka. Ya. Tetap Bapak, itu pasti kita ke sana nanti. Ya, nanti kontak-kontak dulu lah. Siap. Nanti kita lihatkan juga rumahnya Bapak itu yang sering anak main di rumah UAS dulu. Rumah Aster sama rumah kooperatif. Itu apa? Puskopat. Ini ramai terus. Ya. Jadi kan rumahnya seperti panti asuhan ya. Dan anak-anak berdoa supaya kita balik lagi ke sana. Iya. Ya, amin. Supaya bisa bikin konten lagi. Ya. Oke. Jadi terus kira-kira selama ini teman-teman punya channel YouTube, punya Instagram, kan butuh konten ya untuk meliput. Pernah mengalami kendala atau tidak gitu ya dari masyarakat, jangan divideokan, atau kira-kira kesulitannya apa? Siap Bapak. Mungkin Bapak karena pernah di Papua, mungkin Bapak juga pernah tahu mengalami apa yang kami rasakan di sini. Kadang kan memang ada kita mau ambil pakai kamera kan mereka malu-malu atau bagaimana, tidak berkenan untuk diambil kan gitu Bapak. Sama yang sempat kami waktu kemarin di Sarmi yang ketemu sama si Richard sama Karel itu kan bagus juga itu mereka, makanya kemarin Sersan Yoso ini Bapak yang kesana. Iya. Kebetulan ketemu sama Richard sama Karel itu. Sebenarnya kami ingin lebih lama lagi di sana Bapak, cuman karena tuntutan tugas kami harus keliling juga. Ya, tentunya kan berarti harus ada pendekatan ya terlebih dahulu ya. Tidak mungkin tiba datang terus. Ini karena channel Pejuang NKRI kan nih wilayahnya luas ya, tidak seperti teman-teman yang di Satgas di situ-situ terus tiap hari. Ini kan teman-teman kan anggota Korem 172 ya, Praja Wilayah Aktif. Wilayahnya luas, jadi ada tugas ke sana, liput di sana seperti itu ya. Ya, betul Bapak. Ya betul. Jadi mungkin belum terlalu kenal dengan tokoh-tokoh yang dimasukkan dalam konten ya. Karena jadi kadang awalnya canggung Bapak kita. Ya. Ya terus gimana dong akhirnya pendekatannya abang-abang lakukan ini kalau misalnya ke tempat baru, apa langsung ke videoin kah atau kayak misalnya ajak ngobrol dulu gitu, atau gimana trik-triknya abang nih supaya bisa ngedeketin video mereka gitu? Kalau saya pribadi Bapak mohon izin. Kalau saya pribadi, kalau sama anak-anak kecil mereka itu, saya senang sama anak kecil. Gitu. Jadi untuk lebih pendekatannya lebih ini lagi, memang saya orientasinya ke anak kecil dulu, habis itu ke yang dewasa. Kadang ke orang tuanya juga kita ajak ngobrol dulu, kadang juga kita ajak rokok bareng. Biasanya begitu kalau yang dewasa. Tapi kalau anak-anak kecil, biasanya kalau sama saya langsung senang, biasanya begitu. Contoh kayak macam si Samson kemarin sama Revan, itu di daerah Senggi kemarin di pos mana itu 403 itu kami di sana cuma 3 hari, tapi kayak langsung akrab begitu Bapak sama si Samson itu. Ini siapa namanya? Siapa? Samson. Ini ya. Yang mana? Coklat. Nah, itu dikasih Om banyak-banyak itu. Masih malu-malu. Samson. Namanya Samson kok malu-malu itu loh. Ini apa yang ini? Nah, dipilih Samson. Pilih. Ini. Bapak, Dek. Iya. Ya bagus ya. Jadi cara-cara pendekatannya ya makin lama makin terbiasa lah ya.
Ya kita dari sana bawa bahan kontak juga, gitu kan ya. Kita memberikan sesuatu dulu. Kalau anak-anak Gula-gula. Yang penting. Kemarin juga ada yang begini Bapak, istilahnya mungkin ada yang pernah bilang istilahnya kalau tangan kanan memberi, jangan sampai tangan kiri tahu gitu. Pernah juga istilahnya, sebenarnya saya pengen juga, cuman saya menjaga perasaan yang orang yang kami kasih begitu Bapak. Kadang kan nggak semuanya orang ingin diekspos seperti itu Bapak. Iya. Ya, makanya kenapa kadang kita kan jarang-jarang juga kasih video seperti itu. Ya. Yang penting tetap memperhatikan norma-norma kehidupan di masyarakat setempat ya. Adat istiadat, masalah agama apa jangan sempat dilanggar lah aturan, mungkin sedang ibadah gereja misalnya gitu ya. Ya kalau memang mau diliput ya harus koordinasi dulu, jangan sampai ada ketersinggungan atau ada yang jadi tidak enak gitu ya. Tetap kalian pasti di teritorial sudah tahulah bagaimana caranya ya. Ini Pak Yoso ini dulu mantan anggota di staf teritorial Kodam. Reuni Bapak ini, reuni. Ya, emang dari dulu dia anggota paling rajin dari dulu gitu, jadi ya sukses sekarang. Ya, jadi seperti itu. Ini Pak, ilmunya memang bisa dibuktikan di tengah masyarakat ilmu ter. Bisa berdekat saja, nyata ilmu itu. Ilmu ter. Rasakan. Iya. Oke, jadi apa Kak? Nah ini pertanyaan yang kira-kira nggak tahu sih ini. Ini dari YouTube Pejuang NKRI ini udah dapat penghasilan belum Bang? Kalau misalnya sudah, gimana nih cara ngebagi-baginya nih? Kan ini bertiga tuh. Nggak tahu lah, mungkin ada tim lagi tuh mungkin yang muncul bertiga. Nah ini gimana nih Bang? Siap. Untuk sementara ini bosnya saya Bapak, izin. Jadi ini saya gaji. Oh gitu ya? Oh gitu. Kameramen. Jadi kita bergantung hidup Bapak. Tapi gajinya per menit ini Bapak, izin. Jadi udah dapat penghasilan dari YouTube sendiri? Sudah. Siap Bapak. Alhamdulillah sudah. Jangan berantem ya, gara-gara nanti kiranya nggak adil gitu. Nggak usah ditanya ke jumlahnya berapa, soalnya beda-beda tipis dengan kita. Jadi udah tahu ya. Jadi tahu Pak. Jadi kurang lebihnya tahu lah angkanya ya. Ini kalau di Edward Papua Channel bosnya ini. Saya karyawan. Waduh diambil alih nih Pak ya. Saya digaji sama Grace. Ya oke ya, jadi ya bagus ya, kita juga kan mendapat rekomendasi dari para netizen ya supaya segera Pak Pejuang NKRI. Kalau saya baca komen-komen di konten kami pasti ada rekomendasi ya, Pejuang NKRI, Davis Channel, bukan di Tinggi Nambut aja gitu ya, kemudian ada di apa namanya Pak Gulu Tegal ya, ada yang lain-lain. Nah untuk khusus kita, saya mengingatkan kepada kita semua teman-teman, sudah ada petunjuk dari pimpinan ya, tetap usahakan tidak melanggar norma ya, konten-konten yang kuat, jaga etika keprajuritan, norma keprajuritan itu kan, yang penting jangan sampai konten tersebut berdampak negatif ya, selama itu berdampak positif dan juga selama mengangkat citra TNI yang ada dipersilakan. Tapi kalau nanti konten kita atau konten Pejuang NKRI ada yang justru memperburuk citra, nanti ya mungkin bisa-bisa ditutup channelnya ya. Jadi hati-hati ya, tetap hati-hati, tetap angkat kearifan lokal. Itu yang perlu diketahui oleh saudara-saudara kita di luar Papua. Sekarang ini banyak saudara-saudara yang pengen tahu. Kemarin dengan channel penyakit sudah tahu tentang tinggi nambut, sampai hafal jalannya ya. Sampai hafal jalan, padahal cuma nonton dari video. Hafal jalan, nama-nama anaknya. Tapi mereka teman saudara-saudara kita mau tahu juga daerah Papua yang lain. Kita bersyukur ada di daerah Pati, ada daerah Gayam di Mamberamo Tengah, kemudian di daerah ini Jayapura dan sekitarnya, teman-teman Pejuang NKRI. Nanti kita sedang cari lagi kalau ada informasi yang di daerah Biak, di daerah
Sorong mungkin, di daerah lain kita perlu angkat semua supaya makin banyak saudara-saudara kita yang kenal tentang Papua. Iya. Oke. Waktu peringatan 17 Agustus itu kan dari channel Pejuang Karni sempat bikin konten dong tentang ini, judulnya itu Dari Papua Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Itu gimana sih Bang proses produksinya? Ini abang-abang bertiga ini yang buat? Yang menggarap? Iya. Iya. Cara ngobrol ke masyarakatnya, ayo sini kita mau bikin video nih gitu. Itu kan maksudnya banyak sekali masyarakat kalau di situ, bukan cuma 1 atau 2 orang, itu benar-benar sampai ada yang mama-mamanya juga gitu. Itu gimana sih Bang? Coba ceritain dong prosesnya nih dari awal sampai akhirnya udah pakai drone juga. Iya, ada pakai drone juga gitu. Maksudnya dari kualitas video itu udah bagus gitu. Gimana sih Bang? Modalnya gede nih, kita kalah kita punya drone. Ya, coba cerita ya. Modalnya cukup ilmu ter itu tadi. Siap. Ilmu ter. Gimana? Maksudnya nggak semua raja tahu ilmu ter itu apa loh Bang? Tahu. Bisa belajar sama bapaknya. Ya kamu yang jelasin lah. Iya. Sekarang lebih lagi. Jadi awalnya itu Bapak, karena waktu pertama kali buat itu kan istilahnya ini kan udah mendekati hari ulang tahun. Pas pertama bikinnya itu saya konsep dulu, sebenarnya saya mau bikin video seperti apa dulu nih. Jadi semalam itu saya mikir enaknya mau bikin video seperti apa ini. Akhirnya saya konsep dulu. Besoknya kita siapkan apa yang personil yang dibutuhkan. Contoh kayak macam anak-anaknya, terus ibunya. Jadi kita siapkan dulu semua, pagi-pagi baru kita briefing. Kita briefing semua perannya ini sebagai apa, yang ini sebagai apa, yang ini sebagai apa, begitu Bapak. Dan itu perjuangannya untuk ke tempat di bukit itu sayang kami nggak sempat videokan karena medanya itu pas naik di bukit sebelah stadion itu memang berat sekali, sampai yang ibu-ibu itu nggak sanggup naik, itu sampai tidak mampu naik gitu. Jadi ke tengah perjalanan beliau yang ibu-ibu itu kembali, akhirnya kita ambil spot yang hampir sama dengan menyerupai bukit yang di sebelahnya stadion tadi, begitu Bapak. Tapi ini bener videonya original, punya buatan pejuang NKRI? Iya, original. Kami buat dari benar-benar dari nol, Bapak. Dorang semua, Papua itu Indonesia, Papua itu aman, Papua itu damai. Kalian generasi muda, isi kemerdekaan ini dengan prestasi dan pembangunan, karena saya yakin dorang bisa. Cintaku pada Papua, cintaku pada bangsa, cintaku pada tanah airku, Indonesia! Dari kualitas video dan kontennya sih, dari visinya, dari kualitas videonya dan juga dari isi kontennya sih bagus ya, dan ngena juga, jadi orang-orang juga paham. Ya. Jadi lewat konten ini nanti mudah-mudahan banyak yang nonton ya. Kita sampaikan ya, harus nonton karena baru 2.200 yang nonton ini. Ini perjuangan ya. Ya. Nanti video ini harus ditonton nih oleh para netizen ya. Sudah di-upload 6 hari yang lalu ya, sudah 2.200. Tapi kita berharap lebih banyak lagi orang yang nonton ya. Nanti kita akan bantu promosi, teman-teman juga promosikan semua. Terima kasih. Tenang aja ya. Misi 10%.
Mana ada yang gratis sekarang promosi kok. Iya. Oke, mantap, bagus ya. Jadi teknik ini juga coba di setiap konten yang lain juga tetap dia. Ya kalau bisa setiap kontennya walaupun ngobrol sama masyarakat juga dengan teknik gitu. Jadi kita enak ya nontonnya, kayak bagus gitu. Kadang kalau ada nih YouTuber lain misalnya kayak nge-vlog dan segala macam tuh kamera tuh gerosok. Jadi kayak kita juga nontonnya pusing. Ya. Ada gitu yang cuma semua nggak tahu mana yang mau disuting itu semua, tapi viewersnya banyak gitu. Kembali kepada masing-masing juga lah ya. Ya betul Bapak. Kita kan membuat konten juga sebenarnya buat kepuasan diri kita sendiri sih sebenarnya, bukan cuma kayak kita udah berjuang kok viewersnya dikit gitu kan, sebenarnya nggak mikirin itu, lebih kayak wah kita bangga juga pernah bikin konten seperti ini gitu. Iya. Berarti kan misi kita kalau viewersnya banyak, misi kita tercapai bahwa ini harus diketahui oleh banyak orang gitu ya Kak. Seperti ada kepuasan tersendiri Bapak. Kalau yang nonton banyak, kami bikin video itu seperti memang jadi semangat lagi gitu loh. Yang nonton banyak, bukan semata-mata karena ini dapat ini dapat ini, tidak. Bukan semata-mata warnanya hijau atau coklat atau merah gitu. Mau merah juga lah gitu kan. Yang penting misi kita, tujuan kita bahwa ini harus dilihat oleh banyak orang tercapai ya. Iya betul Bapak. Tingkatkan terus ya, pelajari bagaimana cara gambar dan sebagainya. Momen-momennya juga ya, karena tergantung momen juga. Kalau momennya bagus, orang banyak nonton. Kemudian teknik membuat judul, teknik membuat thumbnail, ya kita banyak ya. Kita juga masih belajar. Kita juga masih belajar. Saya apalagi tergantung perintah bos aja kalau bos perintah. Kita pun sama di sini Bapak, semua tergantung bos aja. Lagi ada ini pesan-pesan? Ya terakhir nih, biasanya selalu kalau target operasi ini harus menyampaikan entah motivasi kah atau pesan-pesan kepada anggota-anggota ataupun masyarakat ataupun sesama YouTuber gitu. Silakan nih ya Bang. Satu persatu boleh Bang, dari Bang Rahmat. Ya. Kalau saya pribadi Bapak, mungkin berbuat baik walaupun itu sedikit saja. Walaupun hal itu kecil, tapi kalau berbuat baik untuk masyarakat, lakukan saja. Silakan, Kapten Amerika. Kapten Amerika. Gak boleh sama. Nyontek kamu kebiasaan nyontek waktu sekolah ya. Gak boleh nyontek. Apa aja lah. Satu kali. Bapak Yusuf bisa jelasin. Ya, kalau saya sih ingin memperlihatkan ya budaya Papua itu, bahwa masyarakat Papua itu sangat bersaudara semua itu. Orang itu bisa menerima semua golongan gitu Pak. Karena di Papua kan dari seluruh Indonesia tuh ada semua di sini Pak. Mau dari Aceh, Ambon pun segala macam suku ada di sini. Dan masyarakat Papua pun menerimanya dengan sangat senang, seperti keluarga itu menerimanya. Ya kita jaga itu dan kita tunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui YouTube Pejuang NKRI ini supaya mengatakan bahwa di Papua ini orangnya ramah-ramah, baik-baik gitu. Hanya kita tinggal bagaimana kita mau menyesuaikan dengan adat istiadat yang sangat lekat di sini di Papua gitu Pak. Begitu saya Pak. Oke, jadi Bang Arga nggak ada menyampaikan sesuatu nih? Sama? Oh sama. Kapten Amerikanya diam aja. Itu apa ini? Ya udah bos, kalau nggak mau ngomong gajinya dipotong bulan ini. Betul Bapak, betul. Ya, oke, bagus ya. Jadi kalau kita sudah masukkan upload ke YouTube, bukan kita memberitahukan kepada Indonesia aja, kepada seluruh dunia. Ya. Mungkin kalau silakan lihat di studio YouTube itu ada penonton dari luar negeri pasti ada. Kita ada dari Amerika, dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Malaysia, dari Brunei, dari mana-mana ada juga ya. Karena ini kan bisa diakses oleh semua makhluk, semua manusia di seluruh dunia.
Maka dari itu harus hati-hati dalam upload ya. Tetap ada quality control ya. Cek dulu langsung asal-asal biar cepet, tapi kualitasnya tidak diperhatikan ya. Jadi seperti yang teman-teman harapkan tadi bisa tercapai ya, bahwa kita ingin membangun masyarakat saudara-saudara kita di Papua yang baik-baik, yang ramah, yang bersahabat, ya, yang bisa menerima siapapun. Ya, itu yang perlu disampaikan. Oke, Oke ya, terima kasih sudah bincang-bincang santai sore hari ini. Ya, siap. Semoga sukses selalu ya, jaga kesehatan di masa pandemi. Ini nggak jaga jarak nih. Sudah melalui protokol kesehatan, sudah swab ya. Tadi sebelum ke polisi sudah swab kan? Siap, sudah. Jaga kesehatan, protokol kesehatan, kemudian terus bekerja yang baik, tulus dan ikhlas. Kita berdoa semoga Papua terus diberikan kedamaian di Papua ya. Ya kalau ada kerusuhan, saudara-saudara yang berbeda pendapat, kita selesaikan dengan baik-baik, dengan hati, dengan kekeluargaan, tidak menimbulkan sakit hati. Ya. Itu aja. Salam hormat buat Pak Komandan. Siap Bapak. Warga. Komandan Korem, seluruh warga Korem juga. Dulu Bapak pernah dinas di sana. Oh iya. Sebagai kasrem walaupun cuma numpang duduk. Numpang sebentar. Terus pindah ke Kupang dan semoga bisa balik lagi ke Jayapura. Amin. Siap, amin. Salam untuk Ibu juga Bapak. Izin. Makasih. Tetap semangat ya. Siap Bapak. Tetap semangat. Apa salamnya Korem 172? Raja Wirayakti. Raja Wirayakti. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Edward Sitorus Papua Channel. Yeay!